Tes 1, 2, 3, semoga suara saya didengar. Sebelumnya saya terima kasih kesempatan diberikan kepada saya untuk terlibat di dalam MRS INA webinar, dan kali ini saya akan membahas struktur, karakteristik, dan aktivitas virus SARS-CoV-2. Sebelumnya, apabila Bapak Ibu sekalian memiliki HP atau mobile phone yang ada di sebelahnya, bisa men-scan QR code yang ada di sana untuk melihat CV saya, atau bisa melihat di website yang ada tertera di sana, mengunjungi website saya, atau website saya ada di MRS INA untuk melihat CV atau riset-riset yang saya lakukan. Dan sebelum masuk di dalam pembahasan, perkenalkan saya untuk mengenalkan sedikit tentang laboratorium saya yang ada di Universitas Majung. Itu ada di mana? Ada di Kota Malang, Bapak Ibu sekalian, ada di Jawa Timur. Dan kami adalah salah satu PUI, Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi, bernama Majung Research Center for Photosynthetic Pigments, dan lab saya ada di sana. Kami fokus di bidang analisis kromatografi dan spektroskopi daripada metabolites dan kompleks protein. Kami memang fokus di bidang pigmen atau pigmen protein terkait dengan fotosintesis. Nah, sebelumnya pada tahun 2006 sampai 2014, ketika saya masih studi dan ketika postdoc di sana di Jerman dan juga di UK, saya bekerja di bidang struktur dan fungsi daripada antena penangkap cahaya yang adalah transmembran protein. Saya bekerja banyak di bidang single molecule spektroskopi, dan saya bekerja banyak di bidang kristalografi, ya, transmembran protein kristalografi. Nah, namun ketika saya kembali ke Indonesia, saya lebih fokus ke menggunakan metode mass spektrometri dan juga HPLC dan juga kromatografi yang lainnya. Dan ini adalah salah satu highlight research yang ada di lab saya. Pada highlight ini adalah highlight yang tahun 2019 dan juga tahun 2020 yang baru. Kami berhasil menemukan beberapa karotenoid baru di sana, dan juga menemukan senyawa antibiotik yang baru yang kami dapatkan dari kepulauan di Indonesia. Nah, beberapa dampak kepada society, yaitu antara lain ketika kami mempublikasikan, ini ada publikasi kami yang terbaru, itu terkait dengan evaluasi provitamin A karotenoid yang ada di Pisang, Gunung Semeru, dan beberapa impact itu dimuat di dalam berita-berita surat kabar. Nah, itu tadi terkait dengan lab saya di Universitas Majung. Nah, kita akan masuk di dalam pembahasan terkait dengan struktur, karakteristik, aktivitas SARS coronavirus. Kita akan membicarakan beberapa hal, yaitu tentang arsitekturnya, kemudian tentang pergerakan bagaimana virus itu menembus sel secara live. Kemudian kita belajar tentang struktur spike atau S glikoprotein, kemudian struktur protease utama, dan juga struktur N-terminal N-binding domain nukleokapsid protein. Nah, sebelumnya kalau kita lihat, ini adalah data per 18 Mei kemarin. Nah, kita lihat di sana bahwa orang yang sudah sembuh sekitar 4.129 dan meninggal 1.148, yang dalam perawatan itu sekitar 12.000 lebih. Nah, semoga ini dapat segera sembuh dan kita segera terbebas dari situasi saat ini. Nah, namun kalau kita perhatikan terkait dengan coronavirus ini, kita pasti akan melihat pada data yang utama. Ini adalah data pertama, yaitu data terkait dengan scan ronsen yang ada pada pasien. Pasien ini
dirawat di rumah sakit di Wuhan pada tanggal 27 Desember. Nah, kalau kita lihat di sini pasiennya melaporkan kondisi kronis yang tidak signifikan sebenarnya, yaitu suhu 37 hingga 38, namun kemudian ada batuk dan ketidaknyamanan di data. Namun ketika setelah beberapa 4 hari itu semakin memburuk, dan ketika di ronsen itu kita lihat foto ronsen di sini sudah kelihatan parah ini, kemudian pasiennya meninggal. Nah, kalau sejak itu, kalau kita lihat ada banyak sekali publikasi-publikasi yang muncul terkait dengan SARS coronavirus ini, yaitu sekitar 559.000 publikasi. Namun kalau kita lihat hanya 40.000 publikasi yang memiliki kedalaman teks dan juga data yang lengkap yang kita bisa gunakan untuk mempelajari terkait dengan SARS coronavirus. Nah, kalau kita lihat di sini pada bulan Februari kemarin, NIAID ya, Rocky Mountains Laboratory di Hamilton, Montana, dia berhasil memproduksi image dari coronavirus SARS-CoV-2 itu ya, dengan menggunakan transmission ya, scanning dan juga transmission electron microscope. Nah, kalau kita lihat di sini coronavirus bulat, bentuknya semacam ini bulat ya, antara diameternya 60 sampai 140 nanometer. Namun kalau kita lihat di bagian permukaan itu ada semacam paku-paku atau itu nanti ada terkait dengan spike-nya ya. Itu sekitar 9 sampai 12 nanometer. Nah, itu karena semacam mirip dengan mahkota, maka virus ini dinamakan dengan golongannya adalah coronavirus corona. Corona sendiri dalam bahasa Latinnya adalah crown begitu. Nah, ini kalau kita lihat arsitekturnya kalau kita lihat di sini kita memiliki spike ya, paku tadi, spike protein, ada subunit S1 S2. Kemudian di bagian permukaan di sini kita punya membrane, kemudian kita punya envelope, kemudian di bagian dalam kita punya nukleokapsid yang ada ada RNA-nya di sana. Nah, bagian yang berinteraksi dengan permukaan sel itu adalah spike protein. Nah, spike protein itu berinteraksinya dengan dengan suatu reseptor yang bernama angiotensin converting enzyme 2 gitu. Sebenarnya ada dua macam ya, enzim ACE dengan enzim ECE2. Keduanya bekerja secara berlawanan tapi untuk mengatur tekanan darah begitu ya. Nah, kalau kita lihat kita penasaran ya, saya juga penasaran ini reseptor ACE ini ada di mana saja. Ternyata luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ternyata ACE ini ya, ACE2 angiotensin converting enzyme 2 itu ada di hampir semua di dalam tubuh kita, baik itu mulai dari nasal, kemudian lung, kemudian jantung kita, mata kita, liver kita, bladder, kidney, pankreas, brain, sampai ke plasenta gitu ya. Sehingga sebenarnya melihat ini juga melihat suatu kekhawatiran berapa lama kita akan berjuang melawan virus corona yang kedua ini. Nah, tetapi juga di satu sisi ada kan semacam ada koin ya, ada dua sisi. Ada suatu opportunity di mana kita bisa sebagai masyarakat riset Indonesia itu untuk bekerja untuk melihat bagaimana aktivitasnya, untuk bagaimana kita bekerja di berbagai bidang ya, karena ACE ini ada di berbagai macam organ gitu. Nah, pada tahun 2006 sampai 2007 saya bekerja di waktu saya ngambil S2, saya bekerja di LMU. Terlibat di sana di dalam mengembangkan metode fluorescence microscope single molecule untuk melihat budding virus HIV. Nah, saya mengambil contoh HIV karena HIV itu strukturnya dia juga memiliki glycoprotein ya, bagian luarnya. Nah, ini video ini kita melihat di sana
pada bagian yang ditandai oleh putih ini adalah sel HeLa, kemudian yang kuning ini menunjukkan di situ ada partikel yang bercahaya karena itu adalah virus HIV yang kita label dengan fluorescence. Nah, kita itu bergerak menembus, akhirnya berhasil menembus sel, berkembang biak di sana gitu ya. Jadi pergerakannya kita amati itu ya pergerakan semacam Brownian motion di sana. Nah, kalau kita melihat dari kembali ke arsitektur SARS-CoV-2 gitu ya, di sini di dalam slide ini kita lihat peta dari genom SARS coronavirus 2 gitu ya. Kita lihat di sana bagian pertama ada dua bagian ya sebenarnya. Ini bagian yang pertama ORF Open Reading Frames 1A dan juga Open Reading Frame 1B. Nah ini adalah bagian yang nanti dia menerjemahkan polyproteins ya atau A dan AB begitu ya. Nah dia membentuk polyprotein ini yang penting sekali di dalam replikasi virus ya. Nah, di bagian yang kedua kita lihat ada bagian yang mengkode nanti spike protein, kemudian E itu adalah envelope-nya, kemudian membrane-nya, kemudian N adalah nukleokapsidnya. Nah, bagian yang ada di sini itu adalah bagian non struktural protein yang dia akan diproses oleh protease utama yang akan menjadi pokok bahasan kita kali ini juga. Itu akan menghasilkan 16 non structural protein ya, di mana ini sangat penting sekali untuk replikasi daripada virus. Kemudian bagian ini mengkode pembentukan spike protein. Kemudian nanti kita akan membahas tentang nukleokapsid protein. Yang ketiga ini adalah target yang sekarang menjadi target obat drugs discovery. Namun sebelum kita masuk itu ada pertanyaan bagaimana kita mendapatkan struktur protein. Nah, kita itu kan orang saintis sehingga kita percaya kalau kita melihat gitu. We believe what we see gitu ya. Nah, untuk kita bisa melihat objek kita, maka kita menggunakan suatu alat, misalnya light microscope. Namun kalau alat light microscope itu kita hanya bisa melihat sampai kapasitas kloroplas. Sekarang ini tahun 2014 kemarin kan ada Nobel Prize, Profesor Murnher itu salah satu kolega dari profesor saya, dia menemukan super resolution microscope ya, sehingga light microscope bisa hingga sampai ke 200 nanometer, bahkan bisa melihat ke single molecule fluorescence. Namun kalau kita melihat struktur, maka biasanya orang menggunakan untuk protein ya, menggunakan elektron mikroskop, dan kalau kita mau melihat ke resolusi yang lebih tinggi, maka kita menggunakan resolusi atom gitu ya, atau kita menggunakan X-ray chromatografi. Nah, ini terkait dengan resolusi dan aplikasinya. Misalnya kita bisa menggunakan juga BioSAX atau small angle X-ray scattering, namun yang kita dapatkan adalah data yang resolusinya rendah gitu. Yeah. Kemudian informasinya lebih global karena bentuknya seperti itu bulbs gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan informasi lah tentang size dan juga size-nya, size dan shape-nya ya. Kemudian surface volume ratio. Nah, kalau kita ingin mendapatkan yang lebih detail lagi, maka kita menggunakan cryo-EM. Nah, kemudian kalau cryo-EM itu memang tidak memerlukan proses kristalisasi, namun kalau kita ingin melihat resolusi yang benar-benar bagus gitu ya, atomic resolution, subatomic resolution, maka kita perlu melakukan kristalisasi mendapatkan single crystal protein tadi. Nah, ini ada secara umum gitu pekerjaan yang dilakukan untuk mendapatkan struktur protein dengan menggunakan cryo-EM. Saya sebenarnya hanya satu kali punya pengalaman melakukan cryo-EM ini, sudah lama sekali karena bidang PhD saya dan juga postdoc saya lebih ke X-ray crystallography, membrane protein crystallography, dan single molecule gitu ya. Saya pernah melakukan ini pertama gitu ya. Jadi sama saya harus mendesain protein expression purification, mendapatkan protein yang murni. Setelah itu kemudian dimasukkan di dalam IM grid preparation. Kemudian kita
freeze dengan menggunakan cryogenic condition, kemudian kita ambil foto-fotonya dari berbagai macam sudut begitu ya, kemudian kita lakukan image processing dan kita melakukan kita build model kita melakukan refinement di dalam model kita. Nah, berbeda dengan kristalografi, di sini kita sama pada step yang pertama, intinya adalah mendapatkan protein yang murni, yang bagus, kondisinya yang fungsional. Nah, kemudian kita lakukan kristalisasi. Ada banyak sekali teknik-teknik kristalisasi, misalnya vapor diffusion di sini. Kemudian setelah itu kita tembak dengan cahaya X-ray, dan kita dapatkan diffraksinya. Kemudian setelah itu kita proses, kita phasing, kita build molecular replacement, kemudian refinement dan sebagainya begitu. Nah, untuk melakukan kristalisasi ini memang tidak mudah karena ada banyak sekali parameter-parameter yang kita harus pertimbangkan. Misalnya di sini kita harus pertimbangkan presipitannya, ionic strength-nya, kemudian pH, metals, aditif, deterjen, temperature, metode yang kita akan gunakan. Sebagai contoh ini saya masukkan ada gambar hanging drops dengan sitting drop. Jadi di sini ada reservoir. Di sini reservoir ini isinya adalah presipitan. Kemudian sampel protein gitu kita dropkan, kita teteskan. Kemudian kita campur dengan sedikit larutan presipitan di sini. Nah, kalau ini kan prinsipnya prinsip vapor ya. Jadi ketika dia terjadi evaporasi itu lama-lama terjadi konsentrasi dan harapannya menjadi menjadi kristal yang bagus gitu ya. Nah, ada banyak kita bisa menggunakan membeli ya dari molecular dimension. Ini bukan iklan ya, tapi ini pengalaman saya membeli dari kit ya. Kit ini adalah kit screening. Waktu itu saya punya pengalaman di Indonesia tahun 2012 ketika saya pulang di Indonesia, saya men-set up crystallization. Nah, saya membeli banyak kit gitu ya, sampai di Indonesia ternyata tidak bisa saya ambil begitu, karena ternyata ini dibilang ini drugs yang baru, yang belum pernah ada, dan harus dilakukan penelitian yang pertama. Jadi itu saya membeli satu box itu sekitar 660 pound sterling gitu ya. Nah, saya membeli beberapa box gitu. Akhirnya disitulah setelah tahun 2014 saya banting setir, saya lebih fokus ke mass spectrometry begitu. Nah, ini contohnya, ini ada robot dispensing robot ya. Jadi kalau kita menggunakan ini 96 Wells plates itu karena sangat kecil-kecil sekali sehingga kita perlu robot untuk melakukannya, karena ada biasanya saya dalam 1 minggu saya melakukan 2 kali, setiap sekali itu ada sekitar 5-10 plates ini untuk saya mencoba berbagai macam kondisi. Kemudian itu saya masukkan di sini, ini termo hotelnya. Hotel ini adalah untuk menyimpan, ada kondisi temperatur dan sebagainya yang humidity yang diatur, dan dia juga bisa memfoto setiap hari. Sehingga kalau kita lihat ini adalah foto hasil kristalisasi daripada protein saya, yang protein transmembran protein yang saya miliki. Nah, ini kita lihat kristalnya muncul ya, ya. Nah, kalau sudah muncul maka kita akan deteksi di X-ray. Nah, kembali ke pembahasan kita, topik kita yaitu terkait dengan SARS coronavirus spike protein. Nah, kita di sini lihat ini adalah pengurutan sequence asam amino spike glycoprotein antara SARS coronavirus 2 yang saat ini dengan SARS coronavirus yang sebelumnya gitu ya. Kalau kita lihat di sini memiliki tingkat homologi yang sangat tinggi ya. Ini sekitar 76%. Nah, kalau kita lihat bagian yang diberikan tanda bintang itu adalah residu kunci yang terjadi ikatan antara SARS coronavirus dengan spike protein dengan human ACE2 gitu ya. Nah, ini adalah struktur daripada SARS-CoV-2 spike protein glycoprotein ini yang dicoba untuk dilihat
bagaimana strukturnya dengan menggunakan cryo-EM structure. Kalau kita lihat di sana, setelah didapatkan foto dari sekian ratus partikel S protein, ya, ada sekitar 631.000 lebih gitu ya. Kemudian setelah itu akan dilakukan suatu konstruksi ab initio, kemudian setelah itu dilakukan refinement, dan akhirnya didapatkan di bawah di sini resolusi yang didapatkan sekitar 3,17 angstrom hingga 3,46 angstrom yang didapatkan, yang dilaporkan oleh Wright et al. Di bioRxiv itu ya. Kemudian dia masukkan itu di dalam Science. Nah, di sini kita lihat strukturnya yang sangat unik ya. Kalau kita lihat di situ, bagian yang di tengah ya, dia melakukan molecular replacement itu ya, itu dengan menggunakan membandingkan juga dengan SARS coronavirus yang sebelumnya gitu. Tapi kalau kita lihat di sini, bagian ini adalah helix ya, kemudian di sini ada beta sheet, kemudian ada bagian di sini, ini adalah bagian yang di warna hijau, itu adalah RBD atau yang khusus untuk binding tadi ya, binding domainnya. Nah, ini bagian yang ketika difoto dengan menggunakan cryo-EM, maka didapatkan dua states ya. Satu state yang pertama close dan bisa open. Nah, ini terkait dengan ketika melakukan binding gitu ya. Nampaknya ketika dia melakukan binding dengan human ACE2 itu kondisinya ini bagian bagian di sini itu berbentuk open sehingga lebih dekat dengan ACE untuk melakukan binding dengan ACE. Nah, kemudian beberapa attempts yang dilakukan sangat cepat sekali. Kalau kita lihat publikasi itu sangat cepat, mencoba untuk mengkristalkan SARS-CoV spike glycoprotein ini akhirnya didapatkan. Ini adalah coronavirus RBD wild type yang berinteraksi, dia berikatan dengan N-terminal peptidase domain ACE, kemudian diekspresikan di dalam cells, kemudian dicoba dipurifikasi dan coba dikristalisasi ya. Kemudian di sini didapatkan didapatkan protein yang cukup murni, kemudian dikristalisasi berhasil dengan menggunakan sitting drops ya. Di sana kemudian dilihat X-ray. Ini ada data X-ray yang didapatkan molecular replacement yang digunakan adalah SARS coronavirus RBD. Di sini saya menuliskan kode dari PDB Bank ya. Kemudian didapatkan struktur semacam ini. Nah, bagaimana kalau kita lihat secara detailnya gitu ya? Kita lihat secara detailnya. Nah, untuk mendapatkan detail ini ada Shang et al. Di sana melakukan beberapa modifikasi. Dia mengembangkan agak modifikasi ya, chimeric RBD. Nah, maka mengapa untuk menstabilkan kristal ya, supaya kristal yang didapatkan itu lebih bagus, lebih stabil, supaya kita bisa melihat bagaimana sih sebenarnya interaksi yang terjadi antara spike glycoprotein dengan human ACE. Maka di sana dia lakukan beberapa modifikasi, misalnya diganti pada bagian di sini sehingga terjadi suatu jembatan garam yang di sana. Nah, kemudian setelah dilakukan molecular replacement refinement, didapatkan ternyata interaksinya pun mirip dengan interaksi dengan yang wild type tadi, sehingga dapat dikonfirmasi ini corresponds to yang sebelumnya tadi ya. Nah, ini adalah interaksi detailnya. Kalau kita lihat dibandingkan antara SARS coronavirus COVID-2 dengan SARS-CoV yang sebelumnya, maka kita mendapatkan ada 3, yaitu yang pertama di sini kita dari leucin di sana diganti dengan phenylalanin ya. Kemudian terjadi perubahan juga pada bagian yang di sini ya, ada L455, kemudian Q493, kemudian juga ada bagian yang ada di sebelah di sini gitu ya. Kalau kita lihat di sini
binding motifnya pun agak berbeda ya dibandingkan dengan bagian dengan binding motif di SARS-CoV yang sebelumnya. Nah, kalau kita mempelajari tentang karakteristik bagaimana dia berikatannya, maka Walsh dia melaporkan di dalam cells semacam ini adalah bagaimana interaksi itu dilihat interaksi dengan antara spike protein dengan ACE itu dilihat dengan menggunakan biolayer interferometry ya. Kemudian didapatkan dibandingkan di sini, kalau kita lihat di sini pada time second ya 1000 itu pada SARS-CoV itu menurun ya, yang B di sini ya. Kemudian tapi yang bagian yang SARS-CoV-2 itu tetap agak menurun tapi masih landai begitu ya. Nah, itu bisa kemudian dihitung, ternyata didapatkan semacam ini. Jadi didapatkan bahwa human ACE2 itu berikatan dengan SARS-CoV-2 dengan SARS-CoV yang biasa itu dengan perbandingan semacam ini. Kalau kita lihat ini adalah equilibrium dissociation constant itu untuk SARS-CoV-2 itu 1,2, sedangkan di sini SARS-CoV adalah sekitar 5. Kemudian kalau kita lihat kinetic rate konstannya tidak jauh berbeda, tetapi kalau kita lihat di sini ada perbedaan ya pada K-off-nya itu, di mana K-off-nya untuk yang SARS-CoV sebelumnya itu lebih besar dibandingkan SARS coronavirus yang kedua yang sekarang ini. Tapi sehingga dapat diimajinasikan kita bahwa SARS coronavirus yang kedua ini cukup berikatan cukup baik gitu ya dengan human ACE2. Nah, sekarang kita akan melihat ke struktur protease utama. Nah, struktur protease utama kalau kita lihat dari sequence identik sequence-nya, maka itu identik 96,08% ya dengan protease SARS-CoV. Nah, ini sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa protease utama ini berfungsi untuk memotong ikatan polipeptida sehingga didapatkan 16 non-structural proteins tadi. Ini adalah struktur crystal structure resolusi 1,75 angstrom yang kita dapatkan. Kalau kita lihat di sini bentuknya dimeric form ya. Dimeric form sangat penting supaya fungsinya dia bisa fungsional. Kemudian bagian yang utama itu bagian yang ada di sini, yang ada kita dapat cysteine dengan histidin ya, cysteine dengan histidin. Nah, ini adalah active site yang ada. Nah, kalau kita lihat kembali bahwa ORF ini ya, ORF1A dan ORF1B itu kan mengarah pada produksi dua polipeptida. Nah, itu polipeptida PP1A dan PP1AB gitu ya. Yang akhirnya diproses menjadi 16 non-structural protease. Sehingga ini adalah sangat penting sekali ya di dalam proses replikasi, sehingga ini menjadi satu target untuk menemukan obat. Nah, kalau kita lihat dari animasi di sini ya, jadi simulasi di sini, ini adalah active sites yang ada. Kita punya cysteine, sistemnya adalah cysteine protease, sehingga dia menggunakan nukleofilik yang ada di cysteine itu. Kalau kita lihat di sini, reaksinya memotong ikatan amida sehingga didapatkanlah potongan-potongan yang bagus untuk menghasilkan 16 non-structural protein tadi, gitu ya. Oleh sebab itu, bagaimana cara kita untuk melakukan menghambat, maka kita bagian active site ini adalah bagian yang penting untuk menjadi target dalam dalam obat, gitu, penemuan obat. Nah, kita akan membahas tentang bagian yang ketiga daripada struktur ya, protein yang ada di dalam SARS coronavirus 2 ini, yaitu nukleokapsid protein. Ini ada bagian yang juga sangat penting sekali. Bagian yang sangat penting sekali ini, kalau kita lihat, ini adalah sequence identitasnya ya, dibandingkan dengan beberapa coronavirus yang sebelumnya, misalnya SARS coronavirus, MERS,
kemudian dan juga yang lainnya gitu ya, bagaimana identitasnya. Nah, secara arsitekturnya kita dapatkan ada dibagi menjadi 3, yaitu NTD, namanya adalah NTD di sini. Ini adalah bagian NTD itu adalah N-terminal RNA binding domain, yaitu binding domainnya. Kemudian CTD, ini adalah C-terminal dimerization domain. Kemudian yang di tengah ini adalah linker ya, SR rich linker atau intrinsically disordered central serine arginin ya, SR serine arginin rich linker. Nah, biasanya yang menjadi target itu adalah yang dilaporkan itu adalah NTD, N-terminal RNA binding domain. Nah, fungsinya apa gitu ya? Kalau kita lihat fungsinya itu adalah untuk mengikat ya, untuk bind genom RNA viral, kemudian mempacking mereka sehingga menjadi struktur ya helix atau juga kompleks ribonukleoprotein, dan juga meregulasi sintesis RNA selama proses replikasi dan transkripsi yang juga dalam modulasi dalam metabolisme sel yang terinfeksi. Nah, ini apa namanya nukleokapsid yang berhasil dimurnikan, nukleokapsid protein yang berhasil dimurnikan. Kemudian bagian apa namanya N-terminal RNA binding domain itu berhasil dikristalisasikan, resolusinya 2,7 angstrom. Kemudian bagian yang penting untuk kita lihat adalah bagian di sini. Bagian di sini ini adalah bagian apa yang ada beta sheet core, itu adalah bagian ikatan ya, site binding site-nya ya. Binding site biasanya misalnya adenosin monofosfat dan sebagainya di sana. Nah, ini apa namanya kalau kita lihat memang ini kecil-kecil ya. Rekan-rekan nanti bisa melihat secara langsung dengan mendownload mempelajari di jurnal itu. Namun ini yang menjadi target apa namanya drugs discovery juga di sini. Nah, jadi bagaimana aktivitas virus itu dapat dihambat? Paling tidak ada 3 strategi. Kalau tadi kita belajar tentang bagaimana interaksi antara spike protein dengan reseptor HCE2, maka mencegah ikatan yang terjadi itu strategi pertama. Strategi yang kedua adalah mengembangkan inhibitor protease. Kemudian yang ketiga yaitu kita mengembangkan inhibitor untuk nukleokapsid N-terminal RNA binding domain. Begitu. Nah, baru-baru ini ada jurnal tanggal 14 kemarin yang memiliki strategi alternatif, yaitu dengan menggunakan human ACE yang soluble, gitu, soluble human ACE, yaitu diinjeksikan, kemudian harapannya dialah yang akan berinteraksi dengan apa namanya spike protein. Akhirnya apa namanya tidak bisa, karena sudah nempel, maka tidak bisa berinteraksi dengan membrane bound ACE2. Nah, saya akan menutup demikian presentasi saya yang memberikan paling tidak kita belajar tentang general ya, secara umum landscape, arsitektur, struktur, karakteristik daripada SARS coronavirus. Nah, secara khususnya adalah di 3 jenis protein tadi, spike protein, kemudian apa namanya protease, dan juga di nukleokapsid protein. Demikian saya kembalikan ke moderator.